Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuha Aisyah Parikenan dari kelas 1295 absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan iptek dalam rangka kasus pelanggaran dan pengingkaran hak warga negara yang terjadi di lingkungan sekitar. Sebelum itu, maka kita harus mengetahui apa itu HAM. HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Yang selanjutnya adalah pelanggaran hak manusia. Pelanggaran manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM. Nah, untuk faktor pelanggaran HAM ada dua, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada tiga, yaitu sikap egois, mementingkan diri sendiri, dan tidak toleran. Faktor eksternal ada 4, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, tidak tegasnya aparat hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat tinggi. Nah, pada era digital ini, ilmu pengetahuan dan teknologi pun ikut berkembang pesat. Iptek memberikan kemudahan untuk mengakses segala informasi. Namun, perubahan ini tidak hanya memberikan dampak positif, namun banyak juga dampak negatif. Maka, penting untuk memberikan perhatian. Sekarang akan ditayangkan video tentang pemanfaatan iptek dalam rangka kasus pelanggaran dan pengingkaran hak warga negara yang terjadi di lingkaran sekitar. Kasus ini mengenai kasus pembulian Audrey yang viral melalui sosial media. Kasus penganiayaan Audrey yang dilakukan oleh beberapa siswi SMA kini telah memasuki tahap pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 siang. Kondisi sewaktu sidang pun sempat panas karena keluarga korban dan pelaku yang juga sempat cekcok dan terlihat Audrey yang menangis dan memeluk orang tuanya. Setelah sidang berakhir, akhirnya diputuskan bahwa para terdakwa bersalah dan harus menjalani masa hukuman pelayanan kepada masyarakat selama 3 bulan di Pondok Asuhan Aisyah. Diberitakan sebelumnya, siswi SMP bernama Audrey menjadi korban penganiayaan oleh beberapa siswi SMA yang membuat ia harus opnam selama beberapa hari. Sempat beredar pula bahwa pelaku mencoba untuk melukai bagian sensitif korban. Namun hal tersebut dibantah oleh pihak terdakwa maupun kuasa hukum pelaku. Diketahui Audrey pun sampai dijenguk oleh beberapa selebritis dan penyanyi ternama, seperti Ivan Seventeen, Ria Ricis, Atta Halilintar, dan juga yang lainnya. Kini, kasus yang menghebohkan Indonesia bahkan dunia itu pun sudah memasuki tahap pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 3 September 2019. Diketahui setelah sidang pembacaan putusan perkara, suasana di Pengadilan Negeri Pontianak tampak memanas. Terlihat keluarga korban dan pelaku cekcok bahkan sempat ada yang berteriak-teriak di luar gedung pengadilan. Terlihat keluarga korban dan pelaku cekcok bahkan sempat ada yang berteriak-teriak di luar gedung pengadilan. Korban kasus penganiayaan Audrey pun sampai menangis dan memeluk orang tuanya. Hal tersebut lantaran para terdakwa diputuskan bersalah dan harus menjalani masa hukuman pelayanan kepada masyarakat selama 3 bulan di Pondok Panti Asuhan Aisyah. Diketahui para terdakwa menjalani hukumannya 2 jam per hari setelah pulang sekolah kecuali hari Sabtu dan juga Minggu. Artinya ada kemungkinan untuk mengajukan banding atau gitu? Saya tidak bisa berbicara itu. Ini sudah sesuai dengan tuntutan atau nego? Tuntutan kami pelayanan masyarakat di Bapak. Putusannya pelayanan masyarakat Panti Asuhan. Selama 3 bulan? Selama 3 bulannya sama. Ini berarti lokasi aja yang berbeda, Bu? Iya. Untuk waktu sama, Bu ya? Waktu sama 3 bulan. Iya. Tidak bakal aja untuk banding, apakah tidak bakal melanjutkan ya? Itu ini kan hari ini kami penuntut umum pikir-pikir sama waktu 7 hari. Setelah 7 hari kami menentukan surat apakah terima atau banding. Kalau seandainya kami terima, putusan bisa kami eksekusi apabila penasihat hukumnya juga terima. Berarti dari jaksa penuntut mesti pikir-pikir, Bu? Pikir-pikir. Oke, maksud izin Bu Jaksa, nama lengkap? Dian Novita. Dian Novita, Iya. dari Kejaksaan Negeri Pontianak. Namun paling tidak kami sebagai kuasa hukum memanfaatkan waktu berpikir selama 7 hari. Sebagaimana waktu dalam KUHP, dalam SPPA juga ada. Waktu berpikir inilah nanti akan kita lihatkan, tapi juga tetap membangun koordinasi dengan Ditmas Bapas yang
yang terus memantau selama 3 bulan ini. Tadi kan putusannya 3 bulan pelayanan masyarakat ya, di panti asuhan Aisyah Bu. Dan tuntutan jaksa juga pelayanan masyarakat di Bapas. Ini ditempatkan di Aisyah. Kalau jaksa pelayanan masyarakat selama 3 bulan per hari, 2 Sabtu Minggu. Nah, kalau di putusan majelis hakim alhamdulillah di bawah ini semua, di bawah tuntutan jaksa, pelayanan selama 2 jam per hari setiap pulang sekolah, kemudian di luar Sabtu dan Minggu. Itu dia. Selama 3 bulan tuh Bang ya? Selama 3 bulan ditempatkan di panti asuhan Aisyah yang di DKI ya. Jangan lupa subscribe ya.